Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menggolongkan kita termasuk umatnya yang selalu setia dengan petunjuk ajarannya, sehingga kita bisa bertemu dengan beliau di telaganya dan kita bisa meminum air darinya dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang zakat. Dan di antara pembahasan zakat adalah jenis-jenis zakat atau jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang ini sudah kita bahas ya. Yang pertama itu adalah naqdain, yaitu emas dan perak. Kemudian ada turunan dari zakat naqdain karena dia mengikuti syarat-syarat dari ya zakat emas dan perak ini. Yang sudah kita bahas para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah ya zakat mata uang atau uang kartal, kemudian zakat perhiasan emas dan perak. Dan juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang zakat ya profesi dengan rinciannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kali ini kita akan bahas, dan ini bagian dari atau turunan dari zakat emas dan perak, yaitu zakatut tijarah, yaitu zakat perniagaan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itu disebut juga zakatul urudit tijarah. Maksud dari urudut tijarah adalah segala sesuatu dari harta selain emas dan perak yang dipersiapkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Sebagian ulama ada yang memberikan definisi adalah ma yu'addu lil bai'i wasyira'i biqasdir ribahi, yaitu apa saja yang dipersiapkan untuk dijual belikan
dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum zakat perniagaan ini. Perbedaan pendapat tentang hukum zakat perniagaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib zakat pada perniagaan. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahkan sebahagian dari mereka menyebutkan bahwasanya zakat perniagaan ini disepakati dengan status ijma' oleh para sahabat dan at-tabi'in. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya zakat pada perniagaan adalah dalil dari Al-Quran, hadis, dan asar dari sahabat serta tabi'in. Yang pertama dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 267. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, itu keluarkanlah harta dari hal-hal yang baik apa yang telah kalian usahakan dan dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memberikan judul pada judul bab ya pada kitab zakat di dalam kitab sahihnya dengan ungkapan babu sadaqatil kasbi wat tijarati, bab tentang zakat usaha dan perniagaan. Wa makna qaulihi maka sabatum yakni at-tijarah. Makna firman Allah Subhanahu wa taala maka sabatum dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita bacakan tadi, itu maknanya adalah at-tijarah, yaitu perniagaan. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang senada juga disebutkan ya dalam tafsir Tabari. Begitu juga ya dalam Ahkamul Quran punya Ibnul Arabi dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ada hadis yang dijadikan hujjah untuk kewajiban membayar zakat perniagaan. Di antaranya adalah hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqata mimma nu'iddu lil bai'i. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah yaitu zakat dari apa saja yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Baihaqi, demikian pula Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif. Sayang ini dhaif sanadnya, sehingga berpengaruh bagi hadisnya. Begitu juga ada hadis yang dijadikan jumhur ulama sebagai dalil, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Darqutni, namun derajatnya juga dhaif, yang disebutkan dalam silsilah al-ahadits ad-dhaifah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dhaif hadisnya disebutkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu secara marfu', disebutkan fil ibili sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuhu. Pada hewan
unta itu ada sedekahnya, zakatnya maksudnya. Pada ya hewan kambing itu ada sedekahnya, itu zakatnya. Dan pada pakaian yang diperjualbelikan itu ada zakatnya. Demikian. Ya. Tapi sayang ini hadisnya dhaif. Hanya saja para hamba Allah rahimani rahimakumullah, jumhur ulama menjadikan dalil hadis berikut ini yang mengandung keumuman untuk mengeluarkan zakat pada harta. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim sadaqatan min amwalihim." Beritahu kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat, dari harta-harta mereka. Barang-barang perniagaan itu adalah harta. Bahkan kita dapatkan begitu banyak ya keuntungan yang didapatkan dari barang-barang harta-harta yang diniagakan. Demikian, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama juga menjadikan hadis berikut sebagai dalil untuk kewajiban membayar zakat perniagaan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan ya tentang penolakan Khalid bin Walid untuk membayar zakat. Dan orang-orang ia melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Wa amma Khalid fa innakum tadhlimuna Khalidan qad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah." Adapun Khalid, maka sesungguhnya kalian mendolimi Khalid. Dia tahan ya adra'nya ya dir itu artinya baju perang yang terbuat dari besi. Dan dia menyiapkannya untuk jihad fi sabilillah. Kenapa disebut dengan kezaliman? Seolah-olah orang-orang yang mengadukan Khalid ini yang menyangka bahwasanya ya Khalid ini menahannya, maksudnya mengumpulkan hartanya itu untuk ya diperjualbelikan. Lalu mereka menuntut agar Khalid itu membayarkan zakat perniagaannya. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada mereka, ya, tidak ada zakat ya pada apa yang ditahan untuk fisabilillah. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan sebutkan dalil-dalil dari asar sahabat, riwayat-riwayat dari sahabat dan para salaf. Di antaranya adalah tindakan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Begitu juga dalam kitab Muhalla oleh Ibnu Hazm dari Ibnu Abdin
Al-Qari rahimahullahu ta'ala ia mengatakan kuntu ala baitil mali zamana Umar bin al-Khattabi. Umar bin al-Khattabi radhiyallahu an. Dahulu aku bertugas pada Baitul Mal di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fakana idza kharaja al-ata'a jama'a amwalat tujari summa hasibaha syahidaha wa ghaibaha. Maka tatkala telah keluar waktu untuk berbagi, ya, untuk berbagi kepada rakyat barangkali, ya, untuk berbagi dari Baitul Mal ini, maka Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan harta-harta para pedagang, kemudian menghitungnya, baik itu yang ada ataupun yang tidak ada. Maksudnya yang ada, yang tampak ketika itu, ya, yang tampak ketika itu ada, ya, atau yang tidak ada. Yang tidak ada barangkali ini yang menjadi piutang bagi orang lain, atau yang sudah laku, ya, namun belum dibayarkan, atau barangkali masih dalam perjalanan, ya, yang jelas yang ada ketika itu. Jadi Umar radhiyallahu an ya menghitung yang ada saat itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak, ya, yaitu dalam perjalanan, ya, atau sudah laku tapi belum dibayar, ya. Summa akhadha zakata min syahidil mali ala syahidi wal ghaibi. Kemudian beliau mengambil zakat dari harta yang ada, ya, untuk harta yang ada dan harta yang tidak nampak ketika itu, ya. Demikian, ya. Nah, ini sahih dari Umar radhiyallahu an. Kemudian ada riwayat juga asar dari Abdullah bin Umar, putra dari Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa fil 'urudi zakatun illa ma kana litijarati." Tidak ada zakat pada harta-harta kecuali apa yang diniagakan atau diperjualbelikan, diperdagangkan. Begitu juga ada ungkapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla, dalam kitab Al-Amwal juga demikian dengan sanad yang sahih. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, la ba'sa bitarabbusi hatta yabi'a waz zakatu wajibatun fihi. Tidak mengapa untuk menanti, menahan sampai nanti dia menjualnya dan zakat itu wajib padanya, ya, pada apa yang dijual. Demikian. Nah, ini adalah, ya, pernyataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mulai dari, ya, atau tindakan dari sahabat, mulai dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Nah, berikut ini ada pernyataan dari tabi'in yang beliau mengatakan, ini pernyataan dari Atha bin Abi Rabah, ya, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la sadaqata fil lu'lu'i wala zabarjad wala yaqut wala fusus wala 'ard wala syai'a la yudaru ay la yutajaru bihi wa in kana syai'an min dzalika yudaru fa fihi as-sadaqatu fi samanihi hina yuba'u.
Atha bin Abi Rabah rahimahullah taala mengatakan tidak ada zakat pada intan, tidak ada zakat pada berlian, tidak ada zakat pada permata, ya, tidak ada zakat pada ya cincin, tidak ada zakat pada harta-harta yang lainnya, atau apa saja yang tidak diniagakan atau tidak diperjualbelikan. Namun apabila itu sesuatu dari hal itu diniagakan atau diperjualbelikan, maka padanya ada zakatnya pada hartanya, pada nilai jual belinya, fi samanihi, pada jual beli, pada nilai jual belinya atau pada hasil jual belinya. Hina yuba'u, tatkala dijual belikan, demikian ya. Ini asar ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Begitu juga ada riwayat asar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya dengan sanad yang sahih. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala ila Zirriq, ya, ila Zirriq, undur man marra bika minal muslimin fakhudh mimma dhahara min amwalihim mimma yudiruna minat tijarati min kulli arba'ina dinaran. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menuliskan surat kepada Zirriq. Sepertinya ini adalah salah satu dari petugas pemerintahan, ya, kekhilafan ketika itu. Beliau mengatakan, perhatikan orang yang melewatimu dari kalangan kaum muslimin, yaitu yang lewat itu maksudnya membawa ya harta perniagaan. Maka ambillah dari apa yang tampak dari harta mereka itu, dari harta-harta yang ditumbuh kembangkan berupa perniagaan. Dari setiap ya 40-nya ada 1 dinar. 40 dinar itu ada 1 dinar. Ya. Kenapa kok di sini nggak disebutkan dengan ya 20 dinar? Karena batas kita katakan ya batas minimal harta yang wajib dizakati adalah dinar, 20 dinar, bukan 40 dinar. Wallahu a'lam, sepertinya ini ingin menggenapkan. Ya, karena kalau dia perniagaan ini pasti besar. Ya. Pasti besar nilainya, jadi langsung disebutkan dengan bentuk 2 kali lipat dari nisab itu. Ya 40 dinar itu ada 1 dinarnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah ini asar dari para salaf dahulu, yaitu para sahabat dan tabi'in. Dan tidak dinukilkan dari seorang pun, baik itu sahabat maupun tabi'in, yang menyelisihi pernyataan Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan ya tindakan mengambil zakat tersebut dan fatwa untuk hal itu berkelanjutan sampai di zaman tabi'in, sampai pun di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Demikian pula para ulama-ulama fikih dari kalangan tabi'in dan orang-orang setelah mereka itu bersepakat ya tentang pendapat wajibnya bayar zakat pada harta yang diniagakan. Seperti itu. Sampai-sampai dinukilkan ya oleh Ibnu Munzir dan Abu Ubaid
rahimahumallah adanya ijma' untuk hal itu. Kecuali satu pendapat yang disebutkan oleh Abu Ubaid. Hanya saja beliau tidak menisbatkan itu kepada orang yang mengucapkan. Kemudian beliau mengatakan wa ammal qaulul akharu falaysa min madhahibi ahli ilmi indana. Adapun pendapat yang terakhir itu bukan termasuk ya pendapat ahlul ilmi menurut kami. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sampai ada pernyataan ijma' ya. Adapun setelah adanya ijma' maka tidak dianggap. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian dalil qiyas. Harta-harta yang diniagakan para hamba Allah atau yang dijual belikan itu adalah harta yang dimaksudkan dengannya untuk ditumbuh kembangkan. Maka ini mirip dengan 3 jenis harta yang wajib zakat padanya, yaitu emas dan perak. Emas dan perak itu bertumbuh kembang, ya. Begitu juga ya hewan ternak, begitu juga pertanian dan buah-buahan. Nah, ini dia mengalami tumbuh kembang. Perniagaan juga demikian. Karena orang yang berniaga menunjukkan adalah untuk dia ya mendapatkan keuntungan, dan itu dengan cara ya dikembangkan. Usaha, bisnis, jual beli itu dikembangkan. Ya. Sehingga ada kewajiban zakat padanya, ya. Dikiaskan ya dengan zakat emas dan perak, kemudian hewan ternak atau hewan gembalaan, hewan ternak yang digembala, begitu juga ya pertanian dan buah-buahan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada ungkapan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, dan ini hadis yang sahih. Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarat tujari innal bai'a yahduruhu al-laghu wal halfu fashawibuhu atau fashubuhu bis sadaqah. Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini dihadiri oleh ya permainan, kesia-siaan, dan sumpah. Banyak-banyak bersumpah maksudnya. Maka bersihkanlah dengan sedekah. Nah, sedekah di sini disebutkan dengan bentuk keumuman, maka mencakup dia sedekah wajib yaitu zakat maupun sedekah sunat. Demikian ya, wallahu taala alam. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Ibnul Munzir dan Abu Ubaid rahimahumallah ya menukilkan adanya ijma' tentang wajib zakat pada harta yang diniagakan. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita sebutkan ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan tidak wajib zakat. Ini pendapat ulama mazhab Zahiri dan diikuti oleh ya Imam Asy-Syaukani, Siddiq Khan dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Apa dalil-dalil yang menunjukkan ya menurut mereka bahwasanya itu tidak wajib zakat pada harta yang diniagakan? Ya. Pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Disebutkan hadisnya begini, laisa ala muslimin fi 'abdihi wala farsihi sadaqatun, tidak ada kewajiban zakat sedekah bagi seorang muslim pada budak hamba sahayanya dan pada kudanya.
Lalu mereka memahami bahwasanya itu maksudnya adalah tidak ada kewajiban zakat, ya, ya, pada harta, baik itu untuk diniagakan ataupun untuk yang lainnya. Ya. Maka ini pendalilan mereka. Jumhur ulama membantah dengan mengatakan ini hadis yang sahih. Yang dimaksudkan dengan hadis ini bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada budak, demikian pula pada kudanya, yaitu kuda atau budak yang sedang digunakan. Ya, kuda yang ditunggangi bukan untuk dijual belikan, budak yang dia diperkerjakan, ya, yang membantunya, yang bukan untuk diperjualbelikan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ya. Bahkan harta-harta yang lainnya, ya, harta-harta yang lainnya yang juga masih digunakan hanya kepemilikan asli saja, ya, maka ini tidak ada kewajiban zakat padanya berdasarkan ijma para ulama. Seperti contohnya rumah yang digunakan, ya, perkakas yang digunakan, lahan yang digunakan untuk di tempat tinggali, demikian. Maka ini tidak ada zakatnya berdasarkan ijma para ulama, demikian, ya. Kemudian dalil segelintir ulama ini, pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya hukum asal harta seorang muslim itu haram dan bebas dari beban tanggung jawab seperti zakat. Maka untuk kewajibannya itu dibutuhkan dalil, sementara tidak ada dalil menurut mereka. Itu tidak ada dalil. Adapun hadis-hadis itu dhaif, demikian. Maka dibantah pendapat ini dengan mengatakan bahwasanya ada ijma para sahabat dan tabi'in, itu menunjukkan dalilnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang dijadikan dalil juga adalah hadis Qais bin Abi Gharzah. Ia mengatakan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nabi'u ar-raqiqa nusammi as-samasirah. Rasulullah keluar menemui kami dalam kondisi kami berjual beli ar-raqiq. Ya. Raqiq itu kalau nggak salah budak, ya. Nah, kami menamakan orang yang menjual belikan seperti ini, yaitu agennya, itu disebut dengan samasirah, yaitu agen dari penjualan tersebut. Maka Nabi mengatakan, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, inna bai'akum hadza yukhalituhu laghun wa halfun. Sesungguhnya jual beli kalian ini itu dicampuri oleh kesia-siaan dan sumpah. Fasyubuhu bis sadaqati aw bisyai'in minas sadaqah. Maka bersihkanlah dengan sedekah atau sesuatu dari sedekah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Sahih hadisnya. Lalu ada yang mengatakan ini maksudnya adalah, ya, sedekah sunat, bukan wajib. Ya. Atau ini adalah sedekah yang diwajibkan tapi tidak terbatas, ya, pada zakat, demikian. Demikian. Wallahu taala alam. Namun, ya, yang benar adalah pendapat jumhur ulama, ya. Bahkan hadis ini, ya, dengan keumumannya menunjukkan bahwasanya sedekah yang dimaksudkan itu juga termasuk diantaranya adalah zakat, demikian, ya, yaitu zakat pada perniagaan. Karena ini arahnya kepada para pedagang, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam, pendapat jumhur adalah pendapat yang kuat, ya, yaitu adanya kewajiban zakat pada harta perniagaan. Wallahu ta'ala alam. Pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala kita akan bahas terkait dengan syarat-syarat zakat pada harta yang diniagakan. Insyaallah ta'ala. Kita cukupkan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi merampungkan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin
ayo kita semua ya membantu perampungan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Kalau kita ingin dapat pahala sebuah rumah di surga, karena ini pembangunan rumah Allah. Siapapun yang ingin mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, karena ini adalah merupakan infak fi sabilillah. Dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang mengalir dari apa yang sudah diinfakkan dan disedekahkan, ya, maka ayo silahkan, karena sesungguhnya ya Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.